Hukumnya seorang perempuan yang tertolak tolak raj'i, ya, yang tertolak tolak raj'i, yaitu tolak 1 atau tolak 2, tolak 1 atau tolak 2 yang tidak menggunakan iwad, ya. Orang perempuan yang terkena tolak seperti ini, apa yang dia harus hadapi? Ngerti kan tolak nanti? Seorang suami ketika dia mentalak istrinya, jadi tiru nih, tolak 1 atau tolak 2 tidak menggunakan imbalan, maka perempuan ini hukumnya gimana? Kemarin sudah kita bahas, terkadang ada beberapa keadaan dia dihukumi seperti kayak istri kan. Terkadang dia masih dihukumi di beberapa keadaan yang lain dia dihukumi seperti kayak orang lain. Maksudnya dihukumi seperti kayak orang lain gimana, Ustaz? Ya nggak boleh dia berhubungan badan sama dia lagi. Waktu masih nikah, demek nggak apa-apa, rangkul-rangkul nggak apa-apa, cium-cium nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ditalak nggak boleh. Ya, ngerepek nggak boleh lagi. Pasaran ini menurut. Tapi ada beberapa keadaan dia dihukumi masih seperti istri. Seperti apa hukumnya? Seperti kayak tolak. Contoh perempuan ditalak 1, kemudian dia wajib menjalankan iddah, ya. Kemudian ditolak lagi ketika dia masih menjalankan iddah, kena lagi jadi 2. Loh, kan bukan orang lain, kan sudah jadi orang lain. Enggak, dalam permasalahan tolak ini dia dihukumi seperti kayak istri lagi. Jadi kalau ditolak lagi dalam masa iddah, kena lagi 2. Ditolak lagi 1 lagi, apa? Kena 3. Wis 3 katanya balik enggak bisa, harus muhal. Paham ya? Begitu juga termasuk hukum yang sama seperti kayak istri dalam masalah warisan. Saya bilang kemarin kalau tolak raj'i, tolak 1 sama tolak 2 tanpa menggunakan imbalan, ya, tolak soal Zaid contoh mentalak istrinya Zainab, tolak tuki macam itu. 1, dia mengatakan seperti itu kepada istrinya. Tolak 1. Ya. Tolak 1. Kemudian si istri wajib menjalankan iddah. Subhanallah, ketika istri masih menjalankan iddah, suaminya ini mati. Sedangkan suaminya miliarder. Ini mantan istrinya yang dia ditolak tadi itu. Apakah dia mendapatkan warisan? Iya, masih mendapatkan warisan. Dia karena dalam masalah ini dia dihukumi seperti kayak siapa? Zaujah. Paham di sini? Bukan sudah ditolak, Ustaz. Enggak, dalam permasalahan irif, kalau dia masih menjalankan iddah, ya, masih dalam iddah, dia dihukumi apa? Kazaujah, seperti siapa? Istri. Paham ya? Nah, fayajibu, maka wajib laha bagi orang perempuan tadi itu. Jadi ketika perempuan tadi yang tertolak-tolak raj'i tadi, apa yang hak yang dia harus dapatkan dari suami yang mentalaknya. Jadi ini ketika mentalak istrinya, ada hal-hal yang diwajibkan sama ente, masih kewajiban. Apa itu? Fayajib laha, maka wajib laha baginya ma yajibu li zaujah, apa-apa yang wajib kepada istri. Ini ketika sama istri wajibnya apa? Nafkah, ngasih nafkah. Ente ketika mentalak istri yang ditolak raj'i, ngasih nafkah juga tetap. Selama dalam iddah tadi. Ente juga ngasih nafkah, nasi, makan, lauknya itu kasih. Ya. Wal kiswah, kalau ada butuh dengan baju sesuai dengan fasalnya, musimnya, dikasih harus. Wasukna, tinggal. Nanti sebentar istrinya butuh tempat tinggal, dia untuk menjalankan iddahnya harus dikasih tempat tinggal. Mau karena seorang perempuan ketika ditalak ditalak oleh suaminya, maka di tempat talak tersebut di situ dia wajib menjalankan iddah.
Paham deh? Contoh kalau dia mentalak istrinya di rumahnya suaminya, di situ tempat dia menjalankan iddah. Makanya paling kalau sampai mentalak istrinya itu dibawa ke rumah siapa? Orang tuanya, ditalak di situ. Jadi dia menjalankan iddahnya di situ. Paham deh? Nah, suknanya siapa yang kalau sampai di situ? Sukna kalau dia nggak ada tempat tinggal, cari tempat tinggal, sewakan. Kalau sampai di rumah orang tuanya, kalau orang tuanya dia minta nuntut hak, minta bayar selama segini harus bayar ini. Soal orang tuanya perempuan. Karena yang wajib memberikan apa? Memberikan sukna, memberikan tempat tinggal itu siapa? Selama dalam iddah mantan suaminya. Tetap mereka dikasih. Oh jadi, mari ditalak, nggak wajib kasih apa-apa, nggak dinafakoi, nggak dikasih apa, usul. Kalian dia itu ya. Ya sebenarnya itu kewajiban mereka. Kewajiban si yang mentalak itu wajib di apa? Ini ya. Illa alat tandif, kecuali perlengkapan alat-alat untuk bersuci, alat-alat untuk membersihkan badan, sabun, lux nggak wajib, sampo, emeron, maroniran tuh, murah teman tuh, kasih balik kita, sunslick nggak wajib, lah karena dulu wajibnya seorang suami membelikan, wajib nggak seorang suami membelikan sabun buat dia, wajib itu, sampunya, sabunnya, sikat giginya, biar dia bersih. Ketika dia bersih dampaknya buat siapa? Buat suami. Suami nggak tinggal wangi, nggak badet. Kayak leher restoran. Oleh alat tandif semua ya. Wajib. Tapi ketika sudah ditolak, yang dulunya wajib, ya, sekarang jadi nggak wajib. Kenapa? Sudah bukan istri. Jadi semua yang wajib ketika dulu ketika dia masih menjadi suami istri, wajib juga kepada siapa yang mentalak tadi itu, ketika dia mentalaknya tolak raj'i, ya, kecuali alat tandif toh. Nafkah tetap wajib, kiswah tetap wajib, sukna tetap wajib, tapi kalau alat tandif tuku dhewe. Aku gak iso nyicipi raiku saiki, Gak bisa nyicipi sekarang. Gak iso temen-temen saiki. Paham enggak? Percuma kita tukang sabun, kita tukang iki, uang ini buat orang lain, sudah bukan buat dia lagi kan? Jadi nggak ada faedah. Pokoknya alat tandif, sikat gigi, apa lagi? Sabun, lux, deodoran, kan alat tandif juga kan? Nah, kecuali ada keadaan katanya kalau seumpamanya dia ini mungkin fakir miskin banget ya, sampai gak kerawat, sampai apa namanya, bau badannya itu sampai wadas ini teman, nanti wadas, terus badannya tuh sampai kotor banget, rambut kutuan, karena gak ada yang biayai, kan gak ada yang biayai lagi. Nah, ketika sudah sampai keadaan seperti itu, seorang perempuan ya yang ditalak sama suaminya, yang dulunya nggak wajib sebenarnya kan nggak wajib, tapi kalau udah sampai keadaannya seperti ini, sampai ada kutunya, sampai rambut gimana, orang kutunya akeh, jopongnya itu isu 10, ini tak 10, itu gimana? Wajib tuh. Kalau udah sampai keadaan seperti itu, tetap wajib. Tapi kalau sama dia, ya bisa beli sendiri masih bersih kayak gini, nggak perlu kita orang ngasih alat tandif sama mereka. Paham ya? Paham? Ini paham tak? Paham? Nggak paham? Alat tandif nggak? Tahu tolak raj'i kan? Nggak tahu tolak raj'i. Jadi seorang suami itu mempunyai jatah ketika ada orang sudah menikah ya, dia itu mempunyai hak tolak yang dimiliki oleh suaminya. Tolak ya. Tolak itu apa yang bisa ketika dilafadzkan bisa menjadikan pisah. Hubungan pernikahan itu menjadi apa? Lepas. Ya, ketika diucapkan. Lah, tolak itu ada macamnya. Kalau tolak itu ada 3 kan? Maksudnya ada 3 apa? Ada 3 bukan 3 pembagian, maksudnya haknya itu ada 3 tolak. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Ya. Jadi kalau dia mentalaknya cuma talaknya 1, ya, itu masih ada tinggal 2 lagi.
ditolak 2 tinggal 1. Kalau udah tolak 3 sudah habis jatahnya. Paham nih? Nah, kalau tolaknya masih tolak 1 atau tolak 2 yang dia tidak menggunakan imbalan atau imbalan. Ada tolak yang menggunakan imbalan. Si istri minta begini, tolakkan aku tak kayak Innova. Kayak gitu. Karena dia mentolak imbalannya itu namanya tolak. Nah, kalau tolak roj'i itu tolak yang tidak menggunakan imbalan. Tolak 1 atau tolak 2 tapi tanpa ada apa? Imbalan. Itu namanya tolak roj'i. Nah, kalau seorang perempuan ditolak seperti ini, ya, dia wajib tadi mendapat haknya, dia wajib dipenuhi oleh mantan suaminya. Apa yang wajib dipenuhi? Ya dari nafkahnya. Ketika dia masih iddah, ya, wajib dikasih nafkah, wajib dikasih baju, kiswah, wajib dikasih apa? Sukna, tempat tinggal, kecuali alat tandif. Kecuali kalau perlengkapan perlengkapan ya nggak wajib maksudnya bagi mantan suaminya. Paham maksudnya? Nah, tapi ini wajibnya semua wahada ilam takun nasyizah. Dan ini wajibnya semua yang disebutkan tadi itu wajibnya nafkah, wajibnya kiswah, wajibnya tempat tinggal. Itu kalau seumpamanya perempuan tadi ketika ditolak tidak nasyizah. Paham? Apa nasyizah itu saat orang istri yang keluar dari ketaatan suami. Kan ada contoh seorang istri itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya, dari rumahnya kecuali apa? Izin oleh suami. Ternyata dia kabur dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kemudian ditalak. Begitu keluarnya dia tanpa seizinnya apa enggak? Begitu dia dihukumi apa? Nasyizah. Dia dihukumi keluar dari ketaatan suami. Kalau istri yang seperti ini, yang dia kabur, ya banyak yang kayak gini kan ya. Maka nggak wajib dikasihkan nafkah, nggak wajib kiswah, nggak wajib ini. Tapi kalau semuanya dia ditolak sekarang di rumahnya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang keluar dari ketaatan suami, masya Allah, kemudian ditalak oleh suaminya, contohnya. Ya, orang seperti ini, wah baru wajib dikasih nafkah. Selama iddahnya wajib dikasih nafkah, wajib dikasih kiswah, wajib dikasih sukna. Tapi kalau semuanya dia keluar dari ketaatan suami, bangkang, ya, ini wa illa fala. Kalau semua wa illa maksudnya wa illa sini apa? Kalau seumpamanya nasyizah, wa illa kalau enggak, maksudnya kalau dia tidak apa? Kalau dia nasyizah, ya, gimana? Fala tastahiqqu dzalika. Maka perempuan tadi yang tertolak raj'i tidak berhak dzalika. Apa dzalika? Nafkah, kiswah sama sukna. Maka seorang perempuan itu memang kal mahbus, seperti kayak orang yang ditawan. Dia tidak bisa keluar. Ya, jangan sekarang perempuan-perempuan sekarang itu yang ikut zaman-zaman sekarang ini kepingin hurriyah, seorang perempuan meminta kebebasan. Tidak ada. Perempuan ya sudah seperti kata tadi kan mahbusah, seperti orang ditawan oleh suaminya. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu harus dengan izin suami. Apapun dia mau keluar harus izin suami. Dia keluar tanpa izin aja, langsung dilaknat sama para malaikat setiap langkahnya. Wa ayyumamra'atin batat wa zawjuha anha wa ayyumamra'atin batat wa zawju anha radin dakhlatul jannah. Siapapun perempuan ya mati contohnya tapi suaminya ridho, dia akan masuk surga. Nah, tapi kalau kebalikannya mafhumnya, siapapun orang mati perempuan ya, kalau dia mati suaminya enggak ridho, gimana? Dakhlatin nar. Mafhumnya seperti itu. Ridho suami itu terpenting. Perempuan, ridhonya suami. Tapi tetap kalian walaupun mereka surganya itu ada di ridhonya kalian jangan mentang-mentang kepada istri kalian. Ya, mereka muliakan. Makanya kalau seorang perempuan itu berada di tangan yang pas, pada suami yang pas, insya Allah dia akan dimuliakan perempuan tadi. Tapi kalau berada pada tangan yang enggak pas ya, fasik,
nggak benar, hancur tuh perempuan. Mau gimana? Mau keluar nggak bisa. Mau minta talak, dia mentalak dirinya nggak bisa. Dia hukum syariat ya, nggak bisa. Karena hak tolak yang dimiliki sama siapa? Suami. Suaminya nafkahnya lancar, ininya semua lancar. Terus perempuan meminta tolak. Selama suami tidak melafalkan lafaz tolak, tetap dia jadi istri. Mau gimana? Nah itu makanya kalian ketika punya saudara perempuan, kakak kalian, adik kalian, atau besok anak kalian, cari lelaki yang fahfuh lah istilah katanya, atau orang terima fahfuh, yang benar-benar rijal, batol, ya, kesatria. Kalau batol itu kesatria, yang bisa memuliakan anak kalian. Ya apa yang besok punya anak yang kalian didik dari kecil, ya, dari timang-timang bayi, ajarkan ini, ajarkan agama, ajarkan ngaji, sampai besar inti sekolahkan inti gini ya, sampai jadi perempuan yang genah, imra'atun salihah, kemudian dapat seorang lelaki yang nyanyiakan anak kalian gimana? Jangan cuma ketok arah ini, perhatikan. Taftish benar, perhatikan, periksa. Ini siapa? Tanya sama temannya. Makanya termasuk dari bukan termasuk bukan ghibah ya. Ada beberapa keadaan ya. Di situ kalau ngomongin orang itu tidak termasuk apa? Ghibah. Ya. Termasuk apa ini? Mu'arif. Jadi ngasih tahu fulan ini yo, contoh Irhamin Manuzwat. Irham gimana sih orangnya? Tanya sama ente, atau tanya sama Ustaz. Irham ini anaknya Masya Allah, contoh ada Masya Allahnya, ada jeleknya, ceritakan, ada masalah. Oh itu ghibah, dah ghibah itu namanya. Paham? Oh ada fulan ini, apa namanya? Fulan, ya. Anaknya gimana? Al-Quran kasih tahu. Anaknya pagi tidur, suka goib daras, ya. Loh, ghibah, enggak, bukan ghibah itu. Ya. Dan dia tuh nyari orang yang apa? Mau nyari orang yang pas untuk anaknya, untuk saudaranya lah. Marah-marah kalau paginya suka tidur lah, kati dipakani apa anak gua. Paham deh, paginya tidur. Ya peta. Nah. Itu juga itu mu'arif ya. Masih tahu ada masalah. Cuma awalnya ketika kalian ditanya sama seseorang ya tentang fulan masalah ya, ini tahu ini laki ini gak benar yang mau dinikahi itu. Ini pertama kali jangan langsung disebutkan aibnya, fulan gini, jangan dulu. Nanti ngomong gini, orang ini gak benar, gak pas buat adik ini, gak pas. Contoh kayak gitu. Nanti ngomongnya gitu dulu, gak pas. Kalau dia cukup dengan omongan itu, oh gak pas lah, ya sudah jadi wes. Karena ada orang cukup dengan omongan seperti itu, dia kena, paham ya, kena puas. Ada orang yang gak puas, kan mungkin ada orang tuh menganggap ini tuh aib, satu orang menganggap itu bukan aib, paham gak itu? Contoh, orang fulan ini menganggap tidur pagi ini, ada yang menganggap aib, ada fulan yang menganggap itu kok nggak aib ya, mungkin ya itu. Biasanya apa? Mungkin kerjanya satpam, biasanya joki malam terus. Pagi tidur kan bukan Pak. Nanti. Pertama kali ini ngomong begitu. Hadar rojul, laki ini layasruh libintan. Gak baik buat anak inti, gak baik buat saudara inti. Kalau dengan omongan ini cukup, ya, kalau dengan omongan ini cukup, sudah gak boleh ditambah. Gak boleh inti tadkur oyubahu. Nggak boleh dia menyebutkan FF-nya. Oh dia begini, nggak boleh. Kalau disebutkan riba. Tapi kalau seumpamanya dia nggak cukup dengan omongan itu, ketika dia ente ngomong nggak rojali nggak pas buat ente. Kenapa emangnya? Opo. Dia kenapa? Dia gitu. Oh dia dakwah, dia ngepil. Contoh, oh dia ganja. Sebutkan. Dia kalau ke malam suka main ke WTS, jelaskan. Cocok.
coba sebutnya itu M. Bukan M itu. Sebutkan, bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Terus nanti kalau seumpamanya ente sebutkan kebaikannya saja, ente menjerumuskan teman ente nih. Kasihan adiknya nanti, ya kan? Celuputkan, gak ada masalah. Ya. Oh, dia ini nyolongan. Oh, enggak nih. Oh, nyolong, seneng tangani panjang. Ini. Makanya, syuf, jaga uyubnya kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar aibnya kita orang ditutup. Mungkin sekarang kita orang ini, ya, sekarang orang enggak tahu aibnya kita orang. Yang tahu kita sendiri kan. Ente sendiri. Ya ada Allah yang tampakkan aibnya. Nasallallahu satar. Kita minta sama Allah satar. Istri keluar. Ya istri keluar. Ya, istri keluar dari rumahnya suami tanpa izinnya, kayak gitu dia nusyus itu keluar dari ketaatan suami. Maka kalau perempuan seperti ini, dia tidak berhak mendapatkan semua tadi. Nafkah tidak wajib, iswah tidak wajib, dan juga apa fala tastahiqu dzalika. Kenapa? Linusyuziha, karena dia nusyus. Kazaujah, seperti kayak istri. Wa idza matat fil iddah, apabila perempuan tadi itu mati, yang tertolak-tolak raj'i tadi mati fil iddah, masih menjalankan iddah, warithaha zauj, kebalikannya, maka mewarisi ya hartanya si istri tadi itu siapa yang mewarisi? Suaminya. Contoh tadi nih, Zaid mentalak si istrinya yang Zainab namanya. Paham nih? Tertolak, tolak roj'i 1 sama 2 aja, nggak sampai 3. Nggak ada imbalan juga di dalam tolaknya. Kemudian dia menjalankan iddah si istri ini kan, karena orang kalau setelah tolak itu harus menjalankan iddah. Sekarang istrinya mati. Ternyata ini bos solar. Istri bos solar. Ajib. Istrinya bos solar, mati istrinya. Lah mantan suaminya itu dapat gak? Pas mati dia masih dalam menjalankan iddah. Gimana? Maka mantan suaminya yang mentalak tadi itu mendapatkan warisan. Hartanya sih suami. Maka oleh suami mari mentalak bojone ya, pokoknya bojone sogi, itu kan mati ya. Dan dapat warisan. Jangan aja begitu, ini cari contoh ini. Ya. Paham ini? Paham? Kebalikannya juga gitu, dapat. Wa in mata huwa, karena yang mati siapa? Suaminya. Wa in mata, kalau siapa yang mati ini suaminya. Wa hiya fil iddah, sedangkan istrinya masih menjalankan iddah. Ini pertanyaan siapa kemarin ya? Ini kan? Ini. Bukan ini kan? Wa in mata, kalau suaminya mati sekarang. Suaminya dia habis mentalak istrinya. Ya, setelah seminggu suaminya mati, sedangkan istrinya masih menjalankan apa? Iddah. Wa hiya fil iddah, sedangkan istrinya masih dalam iddah. Paham ini? Terus iddahnya gimana Ustaz? Intaqalat ila iddatil wafa. Maka berubah iddahnya itu kepada iddatul wafa. Karena anak sebutkan sedikit, iddah itu ada 2. Ya, iddatul ada haya, iddatul wafa. Iddah itu yang di masa hidup, seperti kayak masih karena sebab tolak. Ya, karena sebab tolak itu kan, tolak itu terjadi di dalam masih hidup kan, masih di dalam keadaan hidup. Kemudian wajib iddah. Paham ini? Iddatul haya sama iddatul apa? Wafa. Kalau iddatul haya itu iddahnya itu masih dalam keadaan apa? Hidup. Karena sebab apa? Karena sebab tolak contohnya. Ya, si suami mentalak istrinya. Kemudian wajib menjalankan iddah. Ini namanya iddatul apa? Haya. Haya itu kehidupan, masih hidup maksudnya. Karena sebab tolak.
Lah iddatul haya itu ada 3. Apa itu? Kalau dia masih menjalankan haid, maka harus dengan 3 kali sucian. Harus dengan 3 kali sucian. Kalau sudah 3 kali suci, maka iddahnya selesai. Kalau dia nggak pernah haid, Ustaz, nikahnya masih belum pernah haid, terus kemudian ditolak, boleh nggak menikahi istri yang masih umur 7 tahun, 8 tahun? Nggak ada masalah. Masih belum haid, nggak ada masalah. Paham nih? Kemudian ditolak sama suaminya. Gimana iddahnya, Ustaz? Karena dia belum pernah haid, maka iddahnya dengan 3 bulan. Atau sama hukumnya seperti ini, anak kecil kalau seorang mentalak istrinya yang sudah menopause, tahu menopause? Yang sudah nggak haid, nenek-nenek yang sudah umur 60 itu udah nggak haid itu, tahu deh? Udah haid nggak? Sholat terus kan? Pernah nggak? Udah umur 70-80 nggak sholat gitu lagi haid, nggak ada. Itu udah menopause itu. Nah, yang perempuan yang seperti ini kalau ditolak sama seperti kayak anak kecil tadi itu. Berapa? 3 bulan. Kalau mentalak istrinya yang masih dalam keadaan hamil, maka dengan dia melahirkan gimana? Selesai iddah. Contoh Ustaz, mentalak istrinya contoh jam sekarang ini. Setelah 1 menit kemudian Ustaz lahir anaknya. Dia sudah hamil tua, ya, kemudian ditalak sama suaminya, semenit setelah ditalak lahir, gimana? Iddahnya selesai, langsung boleh nikah. Tapi lah suami baru awal mateng 1 bulan, ya tunggu sih sampai lahirnya. Apa maksudnya nih? Biwadil hamil itu namanya iddatul apa? Haya. Ada iddatul wafa, iddah yang dikarenakan kematian. Ya, contoh seorang Zainab mempunyai suami Z, ya. Mempunyai suami Z. Kemudian suaminya meninggal. Maka wajib perempuan yang ditinggal oleh suaminya meninggal, ya, wajib menjalankan iddah. Apa iddahnya, Ustaz? Ada 2 keadaan. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi harus iddah itu menunggu waktu, menunggu masa. Harus menunggu waktu 4 bulan 10 hari. Setelah itu waktu itu berlalu baru boleh nikah. 4 bulan 10 hari. Bisa difahami? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau seumpamanya dia hamil, maka dengan melahirkan sama ya. Itu ada perbedaan kan? Iddatul wafa sama iddatul haya. Kalau iddatul wafa pokoknya kalau dia nggak hamil 4 bulan 10 hari. Tapi kalau seumpamanya dia hamil dengan dia paham? Jadi pahami ya. Nah, ini masalahnya sekarang. Seorang perempuan tadi itu ditalak oleh suaminya. Dengerin. Pahami. Z mentalak istrinya, si Zainab. Tolak roj'i. Paham ya? Tolak roj'i, tolak 1 tanpa menggunakan imbalan. Setelah ditolak, apa yang wajib dilakukan oleh si Zainab? Apa? Iddah, ya enggak? Iddatul apa ini? Iddatul haya. Dia contohnya, dia ini masih mengalami haid. Ya gitu, iddahnya berapa? 3 kali sucian. Di suci pertama sudah, kemudian haid. Ya, habis haid suci lagi, suci yang kedua. Di suci yang kedua, mantan suaminya yang ditolak tadi itu mati. Paham ini? Mantan suaminya ini apa? Yang mentolak. Ustaz bilang, perempuan yang tertolak roj'i, dia dihukumi
sebagian keadaan seperti kayak istri. Dalam masalah dia dihukumi seperti kayak istri lagi. Ketika mati suaminya, mantan suaminya ini yang mentolak dia tolak raj'i, mati, sedangkan dia masih menjalankan iddah, maka berpindah iddahnya menjadi apa? Iddatul wafa. Begitu ketika mati suaminya, dia harus menjalankan iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Dari situ, dari hari matinya tadi. Berubah jadi 4 bulan 10 masalah ini kan? Masalah ini bukan ini? Masalah salim ya. Kemarin 4 bulan 10 hari. Nambah mana berarti ya? 4 bulan 10 hari. Nah. Terus ya, wa warithathu, dan si perempuan tadi mewarisi harta suaminya. Tuh. Istri itu harta nih suaminya. Di situ. Itu kalau suami ditolak raj'i itu ya, ditolak raj'i. Nah, walaysa lahu an yankiha zaujatan rabi'atan wahya fil iddah. Oh, enggak boleh. Contoh, Ustaz Irham contohnya. Ustaz Izam istrinya 4. Amin. 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 Ustaz Irham istrinya 4. Enggak, bukan Irham ini loh ya. Median. Istrinya Ustaz Irham 4. Ya. Kemudian yang satu, yang keempat ditolak Irham. Tolak raj'i. Ya. Tolak raj'i. Ketika perempuan ini masih menjalankan iddah, kan jatahnya seorang laki-laki itu berapa? Hah? 4. Ya. Boleh 5? Enggak boleh. 1 2 3 4. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Jatahnya seorang laki-laki 3. 4, afwan. Ya, 4. Jadi kurang bisa 4 itu. 4 ya. Ini Irham Masya Allah ngamalkan, istrinya 4, sehingga papa ditalak. Ketika ditalak oleh Irham, kan wajib yang istrinya ini wajib menjalankan apa? Wajib menjalankan iddah. Ketika dia masih menjalankan iddah, tidak boleh mau nambah lagi. Karena dalam bahasa dia masih dihukumi sebagai istri. Sampai selesai iddah, baru itu boleh nambah lagi jadi 4. Kalau si istri masih menjalankan iddah yang ditalak tadi itu, tidak boleh Irham apa? Nambah lagi. Paham deh? Sampai iddahnya selesai. Paham maksudnya? Baik. Walaysa lahu, dan laisa lahu, tidak berhak bagi suami tadi itu, ya, yang istrinya 4 pastinya, ya, an yang kiha, yaitu menikahi zaujatan rabi'ah, istri yang keempat, wahya fil iddah, sedangkan istri yang keempat tadi ini masih dalam keadaan iddah, nggak boleh, karena dia masih seakan-akan tuh selama masih menjalankan iddah itu masih istrinya gitu, iddahnya selesai baru boleh nambah. Jadi walaupun yang tadi yang keempat, yang istri yang 4 tadi, yang satunya ditolak, tolaknya tolak raj'i, dia memang ditalak, tapi masih dihukumi seperti kayak ketika dia masih dalam keadaan iddah, dia masih dihukumi dalam keadaan Tapi kalau iddahnya sudah selesai, nambah mana golek sapa siti ta sapa sae. Wala an yankiha ukhtaha, enggak boleh juga menikahi saudaranya. Contoh, ada anak kembar. Enggak, contoh ada kakak adik dah. Ini Budi ini nikahi kakaknya. Paham deh? Nikahi sama kakaknya. Kemudian habis dinikahi ditalak. Ditalak tolak raj'i. Ditalak tolak raj'i. Itu wajib menjalankan apa? Iddah kan? Ternyata Budiki seneng ambil adik, mau langsung dinikahi, boleh sama adiknya? Tidak boleh, karena selama si kakaknya masih menjalankan iddah, tidak boleh dia menikahi siapa? Adiknya ini, saudaranya ini. Tapi kalau sudah selesai iddahnya, si kakaknya sudah selesai, iddahnya sudah selesai, boleh nikahi untuk adik, tapi ngawur ya. Ngawur ya.
Tapi kalau adiknya, tapi kalau orang lain nggak ada masalah. Contoh dia menikahi Zainab, itu ditalak Zainabnya. Kemudian dia menikah sama orang lain, nggak ada hubungan sama si Zainab, ya nggak ada masalah itu. Paham nih? Ini masalahnya kan nggak boleh. Kita ini mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan itu tidak boleh. Ente mau nikah kakak adik tak PKB, nggak boleh. Ente itu menyebabkan tawur antar kakak adik berarti, menyebabkan permusuhan antar kakak adik. Walaupun dia ridho, ridho. Pertama itu ridho, mari dong teman-teman. Walaan yang dia ukhtaha, nggak boleh nikah ukhtaha. Al amataha, atau dia mau menikahi bibinya. Dia sekarang mentalak jual sama seorang perempuan, kemudian ditolak raj'i, masih menjalankan iddah, mau nikah sama bibinya, nggak boleh. Nggak boleh kan kita nikah mengumpulkan seorang perempuan sama bibinya langsung kita kumpulkan dalam satu pernikahan, nggak boleh. Nanti nikah sama Susi terus sama bibinya Susi, bulenya Susi, bawa kumpul lah, nggak boleh. Al khalataha, atau khala sama bibinya. Kalau ammah itu dari siapa? Ayah. Kalau khala dari wahya fil iddah, sedangkan istrinya itu, mantan istrinya masih menjalankan iddah. Wa yalhaguha at-talaq, dan yalhaguha, apa yalhaguha itu? Masuk. Ya, yalhag itu bisa menututi atau bisa masuk. Hak kepada perempuan yang tertolak raj'i, apa yang bisa masuk? At-talaqu, fa'ilnya. Jadi kalau seorang perempuan yang tertolak raj'i, ya, kemudian ditolak lagi, jatuh lagi. Wal khulu juga, kalau perempuan tertolak raj'i, ya, ketika dia masih menjalankan iddah, ditolak khulu, jatuh tolak khulunya. Wa ghairu dzalika, dan selain dari hal itu, min ahkami zaujiyah, dari hukum-hukum yang berkaitan dengan suami istri. Nah,